Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to the English virtual class with me, Miss Mega Yulandari. So, how are you today? Good? Super good? Awesome? Well everyone, today my presentations will be talk about simple past tense. Jadi, apa itu simple past tense? Let's discuss together. What is simple past tense? Simple past tense that is used to talk about things that happen or existed before now. It is emphasizes that the action is finished. Jadi, simple past tense adalah tenses yang membicarakan tentang segala sesuatu atau segala kejadian yang sudah pernah terjadi sebelum sekarang. Jadi, action apapun itu, kegiatan apapun itu yang sudah berakhir, kita akan sebut itu dengan past. Ya, kita akan sebut itu dengan past. Hal yang sudah terjadi. Untuk lebih jelasnya, let's take a look at this, everyone. Kalau kita lagi ngomongin masa ini, sekarang kamu lagi ngapain? Lagi duduk, lagi belajar, lagi nonton. Kita sebut itu adalah present. Ya, kemarin kita udah belajar kan tentang present tense, di mana present membicarakan hal yang sedang terjadi atau kejadian yang berulang kali, kejadian fakta dan lain sebagainya. Itu adalah present. Kemudian, kalau kita ngomongin masa depan, we talk about future. Kita ngobrolin tentang future nih, masa depan yang belum terjadi dan akan terjadi. Ya, entah itu akan beneran terjadi atau enggak. Kita sebut itu future. Kemudian, ada yang namanya masa lalu. Ya, kita sebut itu dengan past. Masa yang sudah pernah kita lewati. Ya, itu kita sebut dengan past. That's why today we are going to talk about simple past tense, di mana kita akan menggunakan kalimat yang tepat dalam menggambarkan kejadian-kejadian di masa lampau. Okay, when do we use simple past tense? Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tenses ini akan kita gunakan saat kita menggambarkan kejadian yang sudah pernah terjadi. First, completed action in the past. For example, I studied English last night. Semalam, saya belajar bahasa Inggris. Atau saya sudah belajar bahasa Inggris tadi malam, last night ya. That's completed action in the past. And then, yang kedua, for example, habit in the past. Ya, kegiatan yang berulang kali, ya, kejadian yang sering dilakukan tapi di masa lalu. For example, I played a doll when I was a child. Jadi, saya bermain boneka ketika saya masih kecil. Nah, itu dia. Kejadian yang berulang ini kan mungkin masa kecil kita suka nih playing a doll. Tapi when I was a child. Tapi waktu kita lagi atau masih kecil, I played a doll when I was a child. Itu adalah contoh simple ya, penggunaan past tense. Oke. Next. Hal yang perlu diperhatikan dari simple past tense adalah kita menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Kalau kita menggunakan present tense kemarin, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, bukan? Ya, seperti contoh play, study, watch. Nah, beda nggak sama yang past tense? Beda, bentuknya beda, cara bacanya beda, begitu ya. Coba kita lihat di sini. Simple past tense kita akan bedakan menjadi dua. Simple past tense dengan menggunakan kata kerja dan simple past tense dengan tanpa kata kerja. Emang ada, Miss? Oke, kita akan bahas satu persatu. Simple past tense dengan menggunakan verbs, kata kerja. Nah, spesialnya lagi nih di
di simple past tense ini kata kerjanya kita bagi menjadi dua nih. Apa aja tuh? Yang pertama ada regular verb. Kemudian yang kedua ada irregular verb. Kok ada dua? Emang bedanya apa? Kan sama-sama kata kerja bentuk lampau. Bedanya ya, ini adalah uniknya kita belajar bahasa. Bahwa satu kata kerja memiliki banyak makna jika ditempatkan dengan konteks-konteks yang berbeda sesuai dengan fungsinya. For example, regular verb, ya, kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama ini, ya, kata kerja bentuk kedua ini hanya ditambahkan ed. Kata kerja bentuk pertama lalu ditambahkan dengan ed. Contohnya gimana sih? Ya, ini dia. Yang pertama ada watch. Watched tambah ed di belakang. And then study berubah menjadi studied. Play berubah menjadi played. Learn berubah menjadi learned. Walk berubah menjadi walked. Ya, deh di belakang konsonan dehnya itu masih tetap terbaca. Itu simple past tense verb regular. Yang regular verb, Ya, jadi hanya tinggal menambahkan ed. Tapi sayangnya tidak semua kata kerja hanya bisa ditambahkan ed. Tidak. Tapi ada yang bentuknya irregular. Irregular itu seperti apa, Miss? Irregular berubah bentuk secara keseluruhan. For example, eat, ate. Ya, kata kerja bentuk pertamanya itu makan. Tapi pastinya berubah menjadi ate. Tulisannya berubah nggak? Apakah eated? Tidak kan? Berubah menjadi ate. ate. Nah, kemudian kita lihat see bukan berubah menjadi sit, tapi menjadi saw bacanya. Drink, drank, do, did, say, sit. Berubah banget ya. Dari yang awalnya ini kata kerja bentuk pertama menjadi ini. Ya, berubah banget kan? Oke, itu simple past tense dengan verb. Untuk lebih jelasnya, ini kepilih lagi ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar dengan menggunakan contoh. Formulanya atau rumusnya, kalau kalimat itu positif, subjek apapun itu, they, we, are, you akan diikuti dengan kata kerja bentuk kedua. Kemudian kalimat negatifnya, subjek apapun itu, they, we, are, you, kita akan tambahkan dengan did not atau singkatnya dengan didn't, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. Ya, berubah nggak tuh? Yang awalnya verb to berubah jadi verb one. Berubah jadi ini. Ya. Berubah jadi verb one ya. Kembali lagi ya. Karena apa? Karena sudah ada did di sini. Nggak boleh double verb to ya. Kemudian kalau kalimat tanya, did ditambah subjek ditambah verb one. Jadi did di pertama, kemudian diikuti dengan subjeknya, diikuti kata kerjanya bentuk pertama lagi ya. Jangan kata kerja bentuk kedua ya. Karena udah ada did di sini. Nggak boleh double verb to-nya. Oke, kalimat positif contohnya, my sister watched Netflix last night. Saudara perempuanku nonton Netflix kemarin semalam gitu ya. Kemudian kalimat negatifnya, my sister didn't watch Netflix last night. Nah, ini berubah kan ya? Nah, yang pertamanya kita menggunakan watch, kata kerja bentuk kedua berubah menjadi watch kata kerja bentuk pertama. Karena di sini sudah diwakili oleh did. Oke, next. Kalimat tanyanya gimana? Did my sister watch Netflix last night? Nah, ini juga menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Karena ingat, did-nya udah dipakai di sini kata kerja bentuk keduanya. Apakah saudara perempuanku nonton Netflix tadi malam? Nah, yes or no jawabannya ya. Kemudian simple past tense nominal.
Nah, yang ini nih yang tanpa verb. Jadi, ada nggak sih kata kerja past tense? Kalimat past tense yang nggak pakai tuh yang namanya kata kerja? Ada, kita sebut dengan nominal. Formulanya, subjek, ada was atau were, ada adjective. Nah, bedanya adalah di sininya ya. Penggunaan subjek di sini spesial nanti. Ada yang menggunakan subjek was, ada yang menggunakan subjek were. Kemudian diikuti adjective. Sebenarnya nggak cuma adjective sih, kadang ada juga noun. Ya, jadi kalau kalian membuat sebuah kalimat yang isinya tidak ada kata kerja, langsung kepada adjective atau kata sifat, kita akan menggunakan was or were. Contoh kalimat negatif, subject was or were, not plus adjective. Kita langsung ke contoh aja ya. Kalau was itu dipakai subjek apa? Nah, ini dia yang tadi saya sudah sebutkan bahwa itu yang spesial. Was itu kita gunakan untuk subjek tertentu, yaitu she, he, it. Contohnya apa? It was a nice cat last year. Ya, contohnya dia itu kucing yang baik atau kucing yang nurut tahun lalu. Beda dengan sekarang. Mungkin sekarang lebih aktif gitu ya. Kemudian contoh negatifnya, it wasn't a nice cat last year. Ya. Contoh negatifnya. Kemudian contoh interrogatifnya, was it nice cat last year? Nah, apakah kucing itu baik tahun lalu? Kalau kita menggunakan were itu digunakan hanya ya, hanya subjeknya ini loh ya. Jangan sampai salah ya. Kalau subjeknya was were ini, was ini. Kalau yang were ini ya subjeknya ya. They, we, are, you. Itu aja. Contohnya langsung, Miss. Oke, contoh kalimat positif. They were white horse. Kemudian, they weren't white horse. Kemudian, were they white horse? Nah, ini apakah dia kuda yang apa itu wild? Masih ingat wild? Oke, wild adalah liar. Apakah itu adalah kuda yang liar? Ya, kemarin gitulah istilahnya ya. Di sini masih konteksnya lampau ya. Itu contoh yang nominal. Jadi nggak semuanya pakai verb. Bisa cuman pakai was or were kalau diikuti dengan ini dia. Oke, good. Next. Let's practice everyone. Coba. Ini kita sama-sama ya. Sandy bla 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 games last weekend. Kita dalam konteks simple past tense ya masih ya. Oke, ada yang mau jawab? Sandy bla 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 games last weekend. Sandy played games last weekend. Good job. Pakai ed ya. Ini gampang banget nih kalau ini adalah regular verb. Kemudian Sandy didn't bla 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 games yesterday. Ingat, ada kata didn't. Play good games yesterday. Kenapa menggunakan verb one? Kenapa menggunakan verb one? Karena dia ada did. Oke, good. Kemudian, did Sandy bla 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 games last weekend? Udah ada did, dia pasti diikuti kata kerja bentuk pertama. Jawabannya adalah play. Good job, everyone. Well, I think that's all from me. That's very simple explanation about simple past tense. If you have any questions, please put any comments on the comment section below. Until next time, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.